Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan, ikhwat rahimakumullah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang kurang lebihnya situasi, kondisi saat ini yang kita hadapi bersama-sama, yaitu merebaknya penyakit corona atau COVID-19 yang saat ini sudah menjadi bencana dunia yang mau tidak mau, siap tidak siap, kita juga harus ikut waspada. Karena baru bagaimanapun itu penyakit adalah penyakit yang tidak bisa diremehkan, tidak bisa dianggap dipandang sebelah mata. Untuk itu pada ikhwan rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kita semua, yaitu untuk menyikapi penyakit yang saat ini sedang merebak, mewabah, melanda dunia ini. Ikhwan-ikhwat rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa yang sudah semua kita tahu, di Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya protokoler kesehatan yang alhamdulillah atau insya Allah ini adalah demi untuk kemaslahatan umat, demi untuk keselamatan warga, demi untuk keselamatan warga negara Indonesia. Ini adalah untuk kasih sayang, cintanya negara kepada rakyatnya. Ikhwan-ikhwat rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit mungkin bermanfaat, sedikit atau banyak mungkin semoga bermanfaat. Satu, dalam kita menyikapi penyakit corona, kita harus membedakan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang alhamdulillah mayoritas muslim. Kalau kita berkaca kepada Wuhan yang di RRC sana, yang notabene kalau nggak salah itu adalah tidak punya Tuhan atau komunis, tentu kalau penanganannya proses dalam menyikapi corona, saya pikir itu sangat tidak pas, tidak tepat, atau mungkin bisa disebut dengan salah besar. Kenapa? Karena yang di Cina, di Wuhan itu tidak punya Tuhan atau komunis, sedang kita adalah masyarakat yang beriman. Di dada kita mayoritas muslim, ada Allah, ada malaikat, ada dan sebagainya yang termasuk dalam rukun iman. Yang ini kita dalam menyikapi penyakit corona yang sedang mewabah ini, sedikit pun atau sekali-sekali jangan sampai kita melupakan diri kepada Allah. Kita ikuti, atau bahasa lain, kita menyepelekan protokol kesehatan dari negara juga bukan sikap yang baik. Tetapi kita takut berlebihan juga bukan sikap yang bisa dibenarkan, atau bukan sikap yang menguntungkan. Karena ketakutan yang berlebihan pada corona itu hampir bisa dipastikan meremehkan kekuasaan Allah. Dengan kita takut berlebihan, kita seperti menganggap Allah tidak mampu apa-apa. Padahal sebagai manusia beriman, sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim khususnya, kita punya Allah yang maha penolong, kita punya Allah yang maha rahman, kita punya Allah yang maha rahim. Dan seharusnya kita tidak boleh lupa bahwa penyakit corona adalah bukan penyakit yang begitu saja ada, bukan penyakit yang begitu saja berjalan semaunya sendiri, tanpa lepas kontrol dari siapapun. Itu adalah salah besar, ikhwan-ikhwat. Itu adalah salah besar. Penyakit corona adalah ada yang mengendalikan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, pelindung kita, yang memberi kita ketenteraman, yang memberi kita ketenangan, yang memberi kita keselamatan. Sekali lagi, yang memberi kita keselamatan, selamat di dunia,
utamanya selamat di akhirat. Ikhwan ikhwat rahimakumullah. Hubungannya dengan penyakit corona, sekali lagi dalam menyikapi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimat, tentu dalam bahasa kasarnya melawan corona, setelah kita memenuhi atau taat pada protokol kesehatan yang disarankan oleh negara atau pemerintah, tentu dalam hati kita yang terakhir adalah kita berserah diri kepada Allah siang malam, pagi sore. Jangan sampai lepas hati kita dari zikir, dari mohon kepada Allah, mohon keselamatan. Mohon keselamatan dari segala bentuk penyakit, dari segala bentuk bencana, dari segala bentuk mara bahaya, dari segala bentuk yang bisa menyengsarakan kita, dari segala bentuk yang bisa membuat kita sengsara. Kalau hanya sengsara di dunia, ikhwan-ikhwan, itu maaf, saya hitung mungkin 100 tahun itu sudah waktu yang sangat lama, atau dengan kata lain itu jarang dijumpai. Tapi untuk keselamatan di akhirat, yang untuk selamanya kita akan berdiam di sana, kalau kita selamat, sekali lagi, karena di dunia kita sudah berusaha untuk mengabdikan diri kepada Allah, tentu kita akan memperoleh kebahagiaan di sana untuk selama-lamanya. Coba bandingkan ikhwan-ikhwat dengan penyakit corona yang resiko terberatnya mati, meninggal. Itu pun kalau kita dalam keadaan iman, insya Allah kita bisa disebut dengan syahid akhirat.